desa terpencil, pada zaman penjajahan dahulu kala, hiduplah sebuah keluarga dengan seorang anak gadisnya. Dia merupakan anak satu-satunya di tengah-tengah keluarga ini. Dia merupakan anak yang ditunggu-tunggu mereka. Setelah beberapa tahun mereka berkeluarga, Tuhan mengaruniakan anak. Dia bisa bertumbuh sampai anak gadis. Akan tetapi gadis tersebut mengalami disabilitas. Dia pincang sejak lahir, namun parasnya cantik. Saudara-saudara, anak gadis yang disabilitas ini, yang kakinya pincang ini, dia sering mengeluh dalam hari-hari kehidupannya. Dia sering diejek oleh teman-teman sepermainannya. Dia kurang dihargai dalam pergaulan sehari-hari. Hari-harinya penuh dengan keluh kesah. Bahkan orang tuanya juga berkeluh kesah, "Tuhan, kenapa ini terjadi di tengah-tengah keluarga kami? Kami hanya mempunyai seorang anak, itu pun kakinya tidak sempurna. Dosa siapakah ini Tuhan? Apakah ini dosa kami? Atau dosa nenek moyang kami?" Demikian orang tuanya sering mengeluh di tengah-tengah kehidupan. Saudara-saudara, suatu hari tibalah kelompok penjajah ke kampung mereka. Dan semua anak gadis yang ada di kampung itu dibawa sebagai tawanan, sebagai pemuas nafsu kepada para penjajah. Mereka dibawa dan tak pernah kembali lagi ke kampung. Suasana kampung itu menjadi ramai dengan tangis. Ibu-ibu dan bapak-bapak, bahkan segenap anggota keluarga semuanya menangis karena ada anggota keluarga mereka yang dibawa oleh penjajah. Dan mereka sadar itu tidak akan pernah kembali lagi ke tengah-tengah keluarga mereka. Hanya gadis yang disabilitas inilah yang tidak dibawa ikut serta. Kenapa? Karena kakinya cacat. Mereka tidak suka terhadap hal itu karena ini bisa menjadi beban. Berjalan saja pun dia sulit. Walaupun parasnya cantik, tapi para penjajah itu tidak membawa serta anak gadis yang disabilitas ini. Saudara-saudara, tentu ini menjadi berkat tersendiri bagi mereka. Walaupun awalnya mereka berduka cita karena kekurangannya, tapi ternyata justru karena kekurangan itulah membuat si anak gadis ini selamat tidak dibawa oleh penjajah. Hari-hari berikutnya, anak dari penguasa kampung itu sedang mencari jodoh. Dan tidak ada lagi anak gadis di desa itu selain daripada anak gadis yang cacat ini. Dan dia dilamar oleh anak dari orang kaya yang ada di kampung tersebut. Kebahagiaannya pun semakin bertambah. Mereka sangat bersuka cita karena justru dia dipertemukan oleh jodoh anak orang kaya di kampung itu. Saudara-saudara, demikianlah Tuhan bisa mengubah kehidupan kita. Demikianlah Tuhan bisa memakai kekurangan kita menjadi berkat, sukacita dalam kehidupan kita. Mengucap syukurlah atas segala kelemahan dan kekuranganmu hari ini. Karena justru saat kita sedang mengalami kelemahan, saat kita sedang mengalami kekurangan, pada saat itulah kita semakin melihat berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, "Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah
atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Firman Tuhan ini adalah sebuah jawaban atas doa Paulus kepada Tuhan. Paulus ketika mengalami penderitaan, mengalami sakit penyakit seperti duri dalam daging dalam tubuhnya, dia berkali-kali berdoa kepada Tuhan untuk diberikan kesembuhan. Tapi justru Tuhan berkata, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Justru karena sakit penyakitnya, justru karena kelemahannya lah, maka dia bisa melihat kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kehidupan. Demikianlah yang terjadi kepada gadis disabilitas tadi. Kelemahannya justru menyelamatkannya. Untuk itu ketika hari ini saudara-saudara sedang mengalami penderitaan, saudara-saudara sedang mengalami sakit penyakit dan beban hidup yang berat, hari ini Tuhan menyapa. Lihatlah kuasa Tuhan dalam kelemahanmu. Lihatlah kuasa Tuhan dalam sakit penyakitmu. Lihatlah kuasa Tuhan dalam segala pergumulan kehidupanmu. Dan yakinlah Tuhan bisa mengubahkan hal yang sakit sekalipun menjadi sukacita di tengah-tengah kehidupan. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Biarlah Tuhan mengubahkan hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.